Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat pagi. Bonakwa Kareba. Puji Tuhan untuk kabar baik dengan penuh sukacita kita boleh datang di hari Minggu pada saat ini. Bacaan seragam yang telah kita baca hari ini kemudian akan kita renungkan dalam tema seragam yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode, yaitu persiapan diri menyambut kedatangan Tuhan. Persiapan diri menyambut kedatangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita semua yang hadir pada saat ini tentu pernah diperhadapkan pada situasi menunggu atau menanti. Mungkin ada di antara kita yang pernah menunggu keluarga pulang dari perantauan. Mungkin ada di antara kita yang pernah menunggu sesuatu yang dijanjikan. Ada di antara kita yang pernah menunggu hari spesial. Atau kalau bagi anak muda, menunggu dia yang tak kunjung datang, itu sudah pasti juga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ada banyak situasi dalam kehidupan ini yang kemudian memperhadapkan kita pada situasi menanti atau menunggu itu. Lalu Bapak Ibu, di masa-masa penantian itu apa yang harus kita lakukan? Tentu masing-masing kita memiliki penantian dan cara tersendiri untuk menunggu sesuatu. Ada di antara kita yang kemudian kalau lama menunggu gelisah. Ada di antara kita yang kalau lama menunggu sudah mulai capek. Ada di antara kita yang ketika lama menunggu kita jenuh dan tidak sabar. Lalu ada juga yang merasa senang kalau misalnya menunggu sesuatu. Tentu setiap orang mempunyai reaksi masing-masing dalam menunggu atau menanti. Tapi biasanya kalau kita sudah tahu ada seseorang yang akan datang 2 atau 3 hari sebelum itu, kita akan melakukan persiapan yang sangat baik dalam menunggu orang itu. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana kalau yang kita tunggu adalah kedatangan Tuhan? Apa yang mesti kita persiapkan? Apakah juga kita akan membersihkan rumah? Apakah juga kita akan memasak, membuat kue dan lain sebagainya? Yang harus dan yang mesti kita persiapkan dalam menunggu kedatangan Tuhan, yang paling pertama adalah diri kita sendiri. Mari kita perhatikan bacaan kita pada saat ini. Bacaan kita ini merupakan jawaban Paulus kepada jemaat di Korintus yang sedang mengalami persoalan karena berbagai peristiwa yang terjadi pada saat itu. Jadi di kota Korintus ini, karena kota Korintus ini merupakan kota metropolitan di mana semua perdagangan dan bahkan semua aktivitas-aktivitas terjadi di Korintus, sehingga Korintus ini merupakan kota yang kemudian terjadi berbagai hal karena perjumpaan banyak orang di dalamnya. Sehingga persoalan yang terjadi pada saat itu adalah kemerosotan moral, pencabulan hawa nafsu dan mabuk-mabukan terjadi pada saat itu. Kemudian Paulus menulis surat dengan menyatakan bahwa hari kedatangan Tuhan akan segera tiba. Ini terlihat dalam pernyataannya Paulus di ayat yang ke-26. Di situ Paulus mengatakan bahwa mengingat waktu darurat sekarang, dan kemudian di ayat yang ke-29, waktu telah singkat. Karena waktu telah singkat, maka hendaklah tiap-tiap orang hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, seperti waktu dia dipanggil Allah. Paulus memberikan penjelasan bagaimana orang-orang percaya harusnya menjalani hidup, bagaimana orang-orang percaya harusnya menjalani hidup karunia Tuhan seperti sebelum Tuhan datang kembali.
Di ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19 itu membahas tentang sunat atau tidak bersunat. Apa yang dijelaskan Paulus dalam ayat ini? Paulus menjelaskan bahwa bersunat atau tidak bersunat tidaklah penting, tetapi yang paling penting adalah menaati hukum-hukum Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Kemudian di bagian kedua di ayat 23 sampai ayat 23 tentang status sebagai hamba. Paulus menjelaskan bahwa status sosial baik hamba maupun orang yang telah dibebaskan tidak mempengaruhi anugerah keselamatan yang telah diterima oleh seseorang. Baik hamba atau orang yang telah dibebaskan tidak mempengaruhi anugerah keselamatan yang telah diterima. Kemudian di ayat selanjutnya Paulus memperingatkan bahwa setiap waktu yang dikaruniakan Tuhan, setiap detik sangatlah berharga, maka semua orang diharapkan untuk memanfaatkan waktunya, diharapkan untuk mempergunakan waktunya sebaik mungkin dalam menyambut kedatangan Tuhan di ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Paulus ingin agar jemaat mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dengan menggerakkan seluruh waktu, dengan menggerakkan seluruh tenaga untuk melayani dan menantikan kedatangan Tuhan itu. Kemudian apa yang menjadi jaminan di ayat terakhir, yang menjadi jaminan bahwa Paulus berharap supaya orang percaya tidak hidup dalam kekhawatiran. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, saat ini kita berada di masa menanti kedatangan Tuhan. Karena itu Rasul Paulus lewat bacaan kita ini memberi pengajaran kepada kita bagaimana seharusnya sebagai orang percaya kita menjalani kehidupan dengan penuh persiapan menyambut kedatangan Tuhan kembali. Yang pertama yang diajarkan oleh Paulus dalam bacaan kita bahwa jangan terperangkap pada tanda-tanda lahiriah, tetapi yang paling penting adalah melakukan kehendak Tuhan. Tidak berfokus pada identitas lahiriah sebagai orang Kristen, tetapi menampakkan identitas yang sesungguhnya sebagai orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang percaya, tetapi identitas diri kita tidak menampakkan bahwa kita menaati perintah Tuhan. Itu yang dimaksud Paulus dalam bacaan kita. Kemudian yang kedua, sebagai orang percaya, kita harus tahu dan percaya bahwa kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Kita adalah milik Tuhan, sehingga kita harus memusatkan seluruh perhatian kita, memusatkan seluruh pikiran kita ke dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menjaga diri kita agar diri kita ini tidak hanya berfokus pada hal-hal duniawi, tetapi kemudian fokus utama kita sebagai orang percaya adalah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, mari persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan, mengabdikan diri bagi Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai fokus dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, sejauh mana persiapan kita menanti kedatangan Tuhan? Mari kembali dan berefleksi sampai mana, sudah di mana kemudian persiapan diri sendiri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang percaya yang stagnan dan tidak bergerak dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ada amin? Amin firman Tuhan.